Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya banggakan para penyuluh agama Islam yang sudah sampai sejauh ini. Pencapaian yang patut kita banggakan bersama karena kita semua adalah pemenang. Dari dapur ke Bursa Efek Indonesia, dari ibu rumah tangga bertransformasi menjadi investor syariah. Dari ibu-ibu yang biasanya menunggu tanggal cantik, lalu lebih memilih untuk belajar mencari laporan keuangan perusahaan yang ciamik. Ibu-ibu itu merupakan binaan seorang penyuluh agama. Inilah judul penelitian saya, peran penyuluh agama dalam meningkatkan minat investasi pada ibu rumah tangga. Perkenalkan, saya Sofah Takasir, penyuluh agama Islam dari Dinas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang 7 tahun lalu saya mengira bahwa investasi itu sulit dipahami, hanya untuk kalangan tertentu saja, eksklusif, dan juga hukumnya haram. Tapi ternyata hari ini saya berdampak melalui dakwah ekonomi syariah. Segmen saya adalah ibu rumah tangga. Kenapa? Karena ibu rumah tangga adalah pengelola keuangan keluarga. Ibu rumah tangga memutuskan berperan dalam stabilitas ekonomi rumah tangga. Coba saya tanya, kalau di rumah nih, menteri keuangannya siapa? Benar sekali, ibu-ibu itu adalah menteri keuangan. Maka literasi keuangan itu menjadi instrumen penting untuk ketahanan finansial. Saya akan memperlihatkan, ini merupakan demografi investor, data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, di mana kontribusi laki-laki 67%, sedangkan perempuan 32%. Lalu di mana posisi ibu rumah tangga? Ternyata ibu rumah tangga itu minoritas dibanding profesi lainnya. Hanya 5,91% saja kontribusi dan partisipasi ibu rumah tangga di pasar modal Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 45 disebutkan bahwa peran penyuluh agama di pemberdayaan ekonomi umat termasuk literasi keuangan berbasis nilai Islam. Maka di sini saya Sofah Takasir membuat suatu terobosan edukasi investasi syariah berbasis komunitas. Jadi saya ini adalah penyuluh agama, namun juga practical investor dan juga menjadi founder sebuah komunitas, yaitu komunitas Investara, dan saya menjadi fasilitator sekaligus mentor investasi. Oke, untuk alur programnya, alur programnya yang pertama adalah sosialisasi di media sosial. Jadi saya lebih merangkul ibu rumah tangga yang milenial melalui konten-konten media sosial, baik TikTok maupun Instagram. Belajar investasi itu susah, tapi terjerat di online itu juga bisa. Hidup kamu sepenuhnya tanggung jawab kamu. Kamu bisa
Kenapa saya ada narasi tentang judi online? Karena memang Jawa Barat ini juara. Tapi juara judi online, Bapak. Oke, saya lanjutkan kepada alur programnya. Alur programnya yang pertama adalah sosialisasi di media sosial. Lalu mereka yang tertarik akan mengikuti mentoring. Disinilah inkubasi, di mana ibu rumah tangga menjadi investor yang mandiri. Lalu mereka yang lulus mentoring menjadi investor syariah dan masuk ke dalam komunitas Investara, mendapatkan bimbingan lifetime atau selamanya dari saya sebagai penyuluh agama. Bentuk programnya ada dua, yaitu online dan juga offline. Untuk bentuk online, saya memakai beberapa platform, tapi yang paling diminati oleh ibu rumah tangga itu model kuliah atau kuliah WhatsApp. Jadi belajarnya di WhatsApp. Sejak 4 tahun lalu ya, saya program ini tuh sudah berjalan 4 tahun dan sudah ada 16 angkatan atau 16 batch. Lalu untuk program offline, saya bekerja sama dengan beberapa lembaga di daerah dan juga dari tingkat desa hingga kecamatan. Pada tahun ini, alhamdulillah saya diapresiasi oleh Pemda Kabupaten Bandung menjadi bagian dari LPMU Kabupaten Bandung, dan di tingkat Jawa Barat mungkin saya adalah satu-satunya penyuluh yang dinobatkan sebagai Duta Pasar Modal Syariah Jawa Barat. Dampak program ini yang paling penting, berdampak tidak penyuluh agama. Nah, bisa kita lihat 60% peserta profesinya adalah ibu rumah tangga. Artinya penyuluh agama ini fasilitator yang efektif, bisa merubah keraguan menjadi keyakinan, karena mereka yang asalnya objek dakwah justru menjadi investor syariah. Lalu bagaimana nih tingkat pengetahuan ibu rumah tangga sebelum dan sesudah? Sebelumnya 70% sama sekali tidak mengenal tentang investasi, bahkan asing. Lalu 30%-nya sudah kenal tapi belum berani untuk praktek. Setelah mengikuti sesi edukasi di komunitas Investara, 85% menjadi investor syariah. 85% itu adalah persentase yang tinggi, yang artinya dakwah penyuluh agama berhasil menyentuh masyarakat, khususnya minoritas, yaitu ibu rumah tangga. Ini beberapa inovasi dakwah, karena ternyata kebutuhan dari peserta itu tidak hanya mengenal pasar modal, tapi juga ingin bisa analisa, ingin belajar trading yang halal gitu. Jadi saya fasilitasi sesuai dengan kebutuhan peserta. Ini beberapa testimoni mereka yang awalnya takut rugi, bahkan status hukumnya bingung gitu. Setelah mengikuti sesi edukasi, ada yang sudah profit dalam 1 bulan 28%. Ada yang asalnya tidak bisa menabung, dalam 1 tahun bisa nabung 5 juta, lalu dapat profit 20%. Ada juga yang masalahnya adalah bingung harus cari saham apa gitu. Nah, jadi bisa pilih saham, bisa analisa sederhana. Lalu yang terakhir nih, yang paling banyak, bingung, gak punya modal, modalnya harus besar, bisa mulai dengan 150.000. Saya juga ada satu tema, bebas finansial modal recehan gitu. Jadi ibu-ibu ini tertarik dengan program saya. Ini testimoni dari peserta. Ini salah satu ibu rumah tangga yang juga guru mengaji. Pertama kalinya diundang oleh perusahaan besar untuk RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi sangat senang ya guru mengaji ini. Nah, kalau ini pegawai swasta yang merasa menemukan tempat yang tepat untuk belajar investasi setelah pencarian yang panjang. Dan sudah konsisten profit juga karena memang tradingnya.
Maka tidak berlebihan jika saya simpulkan penyuluh agama bisa menjadi agen transformasi ekonomi dengan pendekatan dakwah yang tepat. Wassalamualaikum, saya Sofah Tanasir. Sekian penyampaian dari saya. Oke, boleh dilanjut oleh para juri yang mau bertanya, silahkan. Terima kasih. Siapa itu namanya? Sofwah Tafasir. Tafasir. Ini nama kita yang ditulis Benar, nama kitab. oleh Asyibuni. Benar. Asyibuni tafsir itu yang saya baca di kuliah di kampus. Nah begini ya, saya agak oke, ini adalah sebuah tulisan baru ya, investasi syariah gitu. Tetapi bahwa mungkin perlu kajian fikih yang juga gitu. Artinya begini, sejarah yang sehari-hari investasi juga masih dalam konteks abu-abu ya. Jadi ya tidak sebagai ulama itu mungkin bahkan keimanan ulama ya secara fikih masih dikategorikan dulu gitu. Menurut itu ada pegangan yang tidak jelas barangnya apa gitu. Terus hasil bagaimana yang banyak seperti apa sama sekali. Nah saya tidak tahu yang tadi juga para kasih ternyata apa yang diinvestasikan area di rumah tangga itu, apakah mereka menginvestasikan uangnya untuk kemudian mereka bermulai saham, membeli saham, apakah ya ini kan itu sama-sama dengan ada untung-untungan juga ya, atau hanya sekedar edukasi aja kan. Karena sebagai pemilih dengan edukasi bahwa daripada ibu-ibu ini mungkin di rumah nggak ada kerjaan kan, lebih ketika penyelenggara dikit misalnya yang pada saya bisa bermain saham, walaupun mereka memiliki saham itu mungkin dengan aplikasi tertentu ya. Saya juga minta ini yang bisa penjelasan, saya cuma minta aja penjelasan. Baik. Makasih. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Bapak. Mungkin saya jelaskan dari mana ya, dari hukum ya Pak ya. Nah, hukum dari investasi sendiri itu sudah halal, sudah ada undang-undang pasar modal yang mengaturnya, dan sudah ada DSN MUI yang menjelaskan mana nih transaksi yang maisir, yang goror, gitu, mana nih transaksi yang halal. Maka saya mengarahkan peserta itu ke investasi syariah, karena kita bisa saja investasi yang reguler, tetapi karena memang komunitas ini berbasis spiritualis, maka saya jelaskan jangan hanya ingin cuan. Buat apa kita cuan 100% tapi tidak berkah karena membeli instrumen yang reguler. Jadi memang dikhususkan untuk instrumen yang syariah. Reksadana yang syariah. Saham jangan yang reguler, apalagi modalnya minjem gitu ya, pakai trading limit tidak boleh gitu, harus benar memakai cash pribadi gitu. Jadi memang di mentoring itu saya jelaskan hukumnya terlebih dahulu, bukan hanya kita ngejar cuan tapi kita ngejar berkah. Ya. Oke, kita beri plus ya. Oke. Untuk nomor